Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Damayanti, prodi PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, dari pengertian belajar dan pembelajaran ini itu di atas tuh yaitu adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungan. Dan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu adalah tentang unsur-unsur belajar. Nah, beberapa unsur-unsur belajar menurut Gardner yaitu peserta didik. Peserta didik seseorang yang melakukan kegiatan belajar. Nah, yang kedua itu ada stimulus, di mana peserta didik itu memfokuskan stimulus tertentu yang diminati agar mereka belajar optimal. Dan yang ketiga adalah memori. Memori berisi berbagai kemampuan berupa pengetahuan dan juga keterampilan. Dan yang keempat adalah respon. Nah, respon peserta didik itu ditandai perubahan perilaku kinerja pada akhir proses belajar. Nah, selanjutnya di sini adalah teori pembelajaran. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik, di mana teori ini tuh merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon, ataupun adapun akibat adanya interaksi antara dengan respon siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka menggandakan tingkah laku dengan cara yang baru. Ciri-cirinya itu kayak mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peranan reaksi, terus mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang kedua ada teori pembelajaran kognitif. Jadi teori ini tuh lebih berfokus pada siswa, bersifat analisis, lebih terfokus pada proses pembentukan dan pengetahuan dan penalaran juga. Ciri-cirinya itu adalah memberikan pengalaman belajar dengan menghubungkan pengetahuan yang ada pada siswa saat siswa belajar melalui proses penciptaan pengetahuan, atau integrasi pengajaran untuk memungkinkan terjadinya komunikasi sosial, yaitu interaksi dan kolaborasi individu dengan orang lain atau lingkungannya. Dan yang terakhir adalah teori humanistik. Guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai protagonis yang menafsirkan proses pengalaman belajar mereka itu sendiri. Tujuan belajar adalah proses belajar, bukan hasil belajar. Nah, ciri-cirinya itu kayak tetapkan tujuan belajar yang jelas, terus menjamin mendorong pengembangan kemampuan belajar, motivasi diri siswa, mendorong siswa untuk peka, terus menjamin partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang jujur, jelas, dan positif. Selanjutnya adalah prinsip belajar dan asas pembelajaran. Yang dimaksud prinsip belajar ialah landasan berpikir, seperti landasan berpijak, sumber motivasi, terus agar BPM itu dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip belajar yang meliputi beberapa hal, diantaranya adalah perhatian dan motivasi. Perhatian sendiri itu adalah perhatian terhadap pelajaran akan timbulnya pada siswa apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Sedangkan motivasi itu adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Dan selanjutnya itu ada keaktifan. Keaktifan tersendiri itu meliputi membaca, mendengar, dan menulis, berlatih keterampilan, serta menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah. Dan selanjutnya yaitu ada keterlibatan langsung. Dalam hal ini tuh tidak sekedar mengamati, melainkan harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Dan selanjutnya ada pengulangan, yaitu teori psikologi daya melatih daya-daya yang ada pada manusia. Itu kayak mengamati, terus menghayal, terus merasakan, berpikir, dan sebagainya. Kemudian ada tantangan. Teori Medan menemukan bahwa dalam situasi siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah,
Timbulnya motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu mempelajari bahan belajar tersebut. Kemudian ada balikan dan penguatan. Siswa itu belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan, kayak nilai yang baik dalam mendorong anak untuk belajar. Terus lebih giat lagi sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Selanjutnya itu ada pembahasan tentang implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa, yang itu perhatian dan motivasi, terus keaktifan. Nah, keaktifan tuh kayak siswa tuh harus aktif dalam kelas, seperti bertanya pada guru kalau tidak mengerti dan sering mengadakan tanya jawab seperti itu. Dan selanjutnya itu ada keterlibatan secara langsung, kayak siswa tuh dituntut untuk selalu siap dalam misalnya kalau guru itu ngasih tugas. Terus ada pengulangan di mana siswa tuh dituntut harus siap jika misal ada pengulangan seperti remedi seperti itu. Selanjutnya ada tantangan di mana di sini siswa tuh kayak harus punya keinginan besar untuk mencari tahu kayak materi atau sesuatu yang besar. Selanjutnya di sini ada balikan dan penguatan di mana siswa tuh kayak harus seperti harus mengalami kecelakaan dalam yang dilakukannya supaya siswa tuh bisa menerima penguatan dari hasilnya itu sendiri. Terus kemudian ada perbedaan individu di mana setiap siswa tuh belajarnya tuh sesuai kemampuan mereka. Kayak kecepatan berpikir otak kan pasti berbeda ya. Jadi mereka akan memahami pelajaran sesuai dengan otak mereka sendiri. Selanjutnya implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Yang pertama tuh perhatian dan motivasi. Perhatian sendiri tuh kayak guru tuh menggunakan media yang sesuai dengan tujuan mereka, terus bahasa mereka tuh harus yang mudah dimengerti untuk siswa. Sedangkan motivasinya itu memilih bahan ajar sesuai minat siswanya. Kemudian di sini ada keaktifan di mana guru tuh memberikan tugas secara individual ataupun kelompok. Terus di sini ada keterlibatan secara langsung di mana guru tuh merancang kegiatan yang lebih banyak pada pembelajaran individual. Kemudian di sini ada pengulangan di mana mengembangkan dan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan sendiri itu membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Kemudian ada balikan dan penguatan, kayak guru tuh ngasih hasil nilai ujian atau tugas-tugas dari siswa tersebut agar mengumumkan peringkat yang diraih oleh siswa. Dan kemudian ada perbedaan individual di mana guru tuh harus memahami karakteristik setiap siswa tersebut. Materi yang ketiga atau yang terakhir adalah model pembelajaran inovatif, di mana model pembelajaran ini tuh adalah kerangka sekonseptual yang menggambarkan prosedur terorganisir secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian ada model pembelajaran kooperatif, di mana ini tuh merupakan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu peserta didik yang satu dengan yang lain dalam proses mempelajari materi. Kemudian ada model pembelajaran berdasarkan masalah. Penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih anak menghadapi berbagai masalah, baik itu secara perorang atau kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama. Kemudian di sini ada macam-macam metode pembelajaran, yaitu ada metode ceramah, di mana metode ceramah ini tuh dilakukan oleh guru yang ada di kelas depan untuk menyampaikan materinya secara lisan. Dan yang kedua ada tanya jawab. Metode tanya jawab biasanya itu dilakukan di akhir penjelasan, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Dan kemudian yang ketiga adalah diskusi, yaitu diskusi di mana di sini siswa tuh kayak disuruh mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Terus yang terakhir ada kerja kelompok. Nah, di mana kayak individu dan non-individu yang lain tuh digabung menjadi beberapa bagian untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama dan berkelompok. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.